Salam, perkenalkan nama lengkap saya Peki Rihati, NIM 11290. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang usaha yang berjudul usaha bisnis fotokopi. Nah, yang menjadi latar belakang saya untuk memilih usaha bisnis fotokopi ini, usaha jasa fotokopi, sebuah usaha yang bergerak dalam bidang penjualan atau alat tulis yang beralamat di NTT yang bagian Sumba, yang diprioritas bagi masyarakat umum yang ingin membeli alat tulis kantor dengan harga terjangkau, yang menjual dilakukan secara tunai. Kegiatan penjualan ini dimulai dengan pelanggan melakukan pesan-pesanan dengan atau datang secara langsung, kemudian karyawan mencatat pesanan dan akan memesan, dan jika pesanan telah selesai maka bagian penjualan membuat nota sebagai bukti pembayaran untuk pelanggan. Pada akhir bulan bagian penjualan membuat laporan penjualan untuk diserahkan kepada pemilik usaha. Nah, dalam usaha ini juga ada 7 bagian yang perlu harus dicantumkan. Yang pertama, perencanaan ide usaha fotokopi, perencanaan pemasaran, perencanaan produksi dan operasi, perencanaan sumber daya manusia, perencanaan keuangan, perencanaan ekonomi sosial politik, serta dampak lingkungan hidup, limbah dan polusi, perencanaan legalitas usaha. Nah, yang pertama, perencanaan ide usaha fotokopi. Usaha ini direncanakan karena dilihat peluang di tengah masyarakat yang membutuh fotokopi sesuai dengan lingkungan. Tujuan usaha ini membangun usaha fotokopi dan mampu berkembang dan mampu bersaing dengan pengguna ide yang kreatif, mungkin sebagai orang pembeli kertas atau yang mau print di pusat pembelajaran adalah sebuah pilihan yang praktis dan memberikan kesan terdiri kepada penggunanya. Tetap tak jarang pula konsumen dengan hasil fotokopi ini, apalagi contohnya mau fotokopi proposal atau skripsi tidak rapi atau tidak sesuai dengan keinginan. Nah, itu kendala yang dihadapi jika seorang fotokopi dari kendala tersebut. Nah, kita masuk perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran ini jasa yang kami tawarkan. Usaha fotokopi semua kalangan dapat usaha kencana dengan strategi pemasaran yang digunakan, yaitu pemasaran di mulut ke mulut dengan membuat brosur yang disebarkan di media sosial, contohnya di Facebook, Instagram, WA. Nah, situ fotokopi ini juga sesuai dengan keinginan dari masyarakat. Nah, termasuk dalam perencanaan produksi dan operasi. Dari segi usaha kami yang kami akan membuat atau memberikan yang terbaik sesuai dengan keinginan masyarakat yang ingin fotokopi. Selain itu, lokasi tempat berdirinya tempat usaha berada di tempat yang strategi yang mudah ditemui, contohnya di dekat kampus atau di dekat sekolah. Dari ini maka dapat menarik pada masyarakat yang membutuhkan fotokopi. Nah, yang berikut, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia memilih berbagai kasir dan sekaligus berbagai penanggung jawab operasional. Kedua, karyawan berperan sebagai pelaksanaan operasi
mesin fotokopi sekaligus melayani konsumen. Nah, jam kerja toko fotokopi rencana menggunakan jam kerja ini sehari Senin sampai hari Minggu siang jam 7 pagi sampai jam 7 malam, hari Minggu jam 9 sampai jam 11. Nah, berikut perencanaan keuangan. Modal awal usaha yang digunakan dalam menjalankan ini berasal dari 25 juta pinjaman dari bank, 25 juta berasal dari dana sendiri, terdiri dengan total modal awal. Adapun kebutuhan fotokopi dan anggaran. Yang pertama, mesin dengan anggaran 4.500.000, kertas 40.000, tinta mesin fotokopi 60.000, atalase 25.000, meja dan kursi 35.000, alat pemotong kertas 150.000, komputer 1 unit 8 juta, printer mesin cetak foto 3.000, alat untuk menjilid 17.000, mesin netting 100.000, dengan total biayanya 32.850. Dan berikutnya perencanaan ekonomi, sosial, politik, serta dampak lingkungan hidup limbah dan polusi. Limbah yang dihasilkan dari usaha ini dengan kertas-kertasan yang sudah tidak terpakai lagi, namun karena sudah pengalaman atau ide dihasilkan, usaha ini tidak dibuang dan buang sembarang tempat, dikarenakan sisa kertas ini dibuang langsung di tempat ternak. Perencanaan legalitas usaha. Dalam menjalankan usaha diperlakukan pemenuhan legal usaha, di mana usaha ini diharuskan memenuhi pemenuhan pemberian usaha yang dibuat di depan majelis pendaftar usaha di dengan pemilik usaha berwenang perizinan di bidang perdagangan, termasuk penutup ada dua bagian, yaitu kesimpulan dan syarat. Yang pertama, kesimpulan. Sebelum membuat usaha, ada beberapa tahap-tahap yang harus diperhatikan dengan membuat perencanaan bisnis yang baik. Karena tanpa membuat perencanaan bisnis, maka usaha kita tidak akan menjalankan dengan baik dan tidak akan mampu bertahan dengan persaingan. Nah, sarannya, sebelum memulai sebuah usaha, seorang pengusaha harus mampu membuat perencanaan terkait usaha yang akan dibangun agar saat menjalankan perusahaan tidak perlu bingung atau kaget jika ada masalah yang datang karena pengusaha telah menyiapkan rencana usaha tersebut terdahulu. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.